Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kifet, komunikasi, informasi, edukasi, veteriner. Semoga Sobat Kifet di sini semua sehat ya. Nah, Sobat Kifet, di video ini kita kedatangan narasumber atau tamu, di mana tamu ini merupakan rekan kerja kami sebenarnya. Beliau adalah Dr. Hewan Iswati. Nah, Dr. Hewan Iswati, kalau boleh tahu nih, kira-kira atau sehariannya ya, bekerja di mana? Selamat siang Dok Intan. Keseharian saya seperti Dok Intan ya, kita sama-sama profesi sebagai dokter hewan, bekerja di Polbangtan Malang ini sebagai tenaga pengajar ya, staf pengajar di jurusan penyuluhan peternakan. Keseharian saya ikut membantu di dalam Tridharma Pendidikan yang ada di Polbangtan Malang. Wah, seru banget ya Dokter Hewan Iswati ya. Nah, Dokter Hewan Iswati dan saya di sini akan mendiskusikan tentang regulasi di bidang kesehatan hewan. Nah, kalau boleh tahu nih, Dokter Hewan Iswati, regulasi yang mengatur dalam kesuan itu apa saja ya? Mungkin bincang-bincang kita awali dari tentang regulasi itu sendiri ya, boleh, Dok boleh, Intan ya. Regulasi sendiri itu adalah sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan hewan. Hal ini sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah dan kepedulian pemerintah terhadap permasalahan tentang dunia kesehatan hewan ini yang sebenarnya akan sangat berimbas terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Regulasi-regulasi yang akan kita perkenalkan ya atau kita edukasikan di dalam podcast ini, mungkin yang pertama adalah tentang Undang-Undang Kesehatan Hewan ya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang tahun Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Itu yang pertama. Ini sebuah regulasi atau undang-undang yang pertama yang akan kita gunakan sebagai pedoman dalam kita melakukan sebuah usaha peternakan maupun bekerja atau praktik di bidang kesehatan hewan. Yang kedua, sebagai turunannya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 ya, yang mengatur tentang jasa medik veteriner. Mungkin dua hal itu yang akan kita sampaikan di podcast kali ini ya. Dokter Iswati, kira-kira Sobat Kifet di sini ya, itu kenapa sih perlu untuk belajar tentang regulasi ini? Pentingnya kita belajar bersama ya, minimal mengetahui, mempelajari ya tentang regulasi yang berkaitan dengan kesehatan hewan ini, karena itu merupakan sebuah rambu-rambu ya. Kalau kita ibarat berjalan, maka agar kita sampai di tujuan dengan baik, maka kita harus mentaati rambu-rambu yang ada di jalan seperti itu ya, sehingga kita semuanya yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan seyogyanya atau sebaiknya memang mempelajari dulu tentang regulasi dua hal tersebut. Ya, kira-kira kemudian ya, misalnya ada yang tidak taat terhadap regulasi ini, sanksi apa yang diberikan kepada si individu atau per orang yang tidak taat aturan itu tadi? Ini yang mungkin bukan menakutkan sebenarnya, tetapi sebuah dampak ya. Kalau misalnya ada sebuah aturan kemudian kita melanggar atau tidak mengikuti, tentunya ada hal yang sudah diatur di dalam peraturan tersebut yang berupa sanksi begitu ya. Ada dua hal, yang pertama sanksi yang terkait dengan yang jelas diatur di dalam aturan tersebut ya, mulai dari sanksi administratif, kemudian denda, kemudian penghentian izin usaha, bahkan sampai bisa pencabutan izin usaha seperti itu. Dan yang lebih mungkin berdampak lagi adalah kerugian ya. Kalau misalnya sebuah usaha kemudian dicabut izin usahanya, pasti sampai ke dampak ekonomi ya, sehingga ada kerugian ekonomi. Mungkin itu pentingnya ya, jadi kita sama-sama harus peduli terhadap aturan-aturan tersebut. Sangat menakutkan ya Dokter Iswati ya. Jadi teman-teman Sobat Kifet tentunya harus aware terhadap regulasi ini. Kemudian Dokter Hewan Iswati, kira-kira Sobat Kifet di sini bisa lihat di mana sih regulasi-regulasi tentang undang-undang dan permentan tadi? Teman-teman yang sudah milenial semua ya, di sini Sobat Kifet ini sudah melek teknologi semua. Nah, peraturan itu mudah sekali untuk kita akses ya. Kita semuanya bisa tinggal klik di website ya. Kalau kita tentang kesehatan hewan, tentang peternakan ini kita bisa lihat di
websitenya Kementerian Pertanian. Di sana nanti ada fitur tentang regulasi. Nah, teman-teman bisa mengakses dari situ. Nanti beberapa hal tentang regulasi, baik yang umum maupun yang khusus bisa didapat dari sana. Dok Intan. Oke, sangat jelas sekali ya Sobat Kifet ya. Kemudian Dokter Hewaniswati, saya pernah belajar ya tentang regulasi Permentan nomor 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik dan medik veteriner. Nah, di situ mengatur semua tentang pelayanan ya. Misalnya nih Dokter Hewaniswati, ada peternak atau Sobat Kifet di sini mengobati ternaknya sendiri, itu boleh nggak, Dok? Nah, ini yang sering terjadi di lapangan ya, karena ya, betul. Yang memiliki ternak itu tidak semuanya seorang dokter hewan atau seorang paramedik veteriner seperti itu ya. Jadi semuanya sebenarnya kita bebas untuk mengusahakan sebuah usaha peternakan seperti itu. Nah, ketika kita memiliki ternak sendiri ya, milik kita sendiri, kita boleh nggak mengobati gitu ya. Nah, kalau dalam pengertian obat hewan itu salah satunya adalah obat hewan alami seperti itu. Jadi teman-teman yang punya usaha di bidang peternakan yang memiliki ternak sendiri bisa melakukan pengobatan itu dengan pengobatan alami saja seperti itu ya. Mungkin kalau istilah sekarang mungkin bisa dari apa ya, obat-obat alami itu yang dapat dari lingkungan alam di sekitarnya untuk mengobati ternaknya dilakukan sendiri masih boleh dilakukan, tetapi obat-obat yang terkait dengan sediaan farmasetik atau sediaan yang berupa bahan kimia ya, bahan medis itu disarankan atau sebaiknya tetap menggunakan jasa petugas kesehatan hewan seperti itu, karena ada beberapa aturan atau mungkin teknis yang tidak semuanya diketahui oleh para pemilik ternak gitu ya, sehingga takutnya berdampak yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi ternaknya. Gitu ya. Dok Intan. Terima kasih Dokter Iswati. Kemudian kira-kira nih si peternak tadi tetap mau mengobati ternaknya sendiri, kira-kira resiko apa yang didapat dari peternak itu? Nah itu ya, jadi kadang kita berasumsi gitu ya, ini kan ternak saya sendiri gitu ya, Dok ya, jadi ternak saya sendiri mau saya apa-apakan terserah gitu ya. Nah itu kalau boleh dibilang ya resiko ditanggung sendiri gitu mungkin ya. Nah jadi teman-teman yang mungkin nekat ya, karena saya sudah tahu kalau sakit ini diobati kayak gini gitu ya, atau mungkin saya sudah tahu cara ngobatinya. Nah itu ada dua hal. Yang pertama itu karena tidak diawasi oleh petugas kesehatan hewan, maka segala resiko harus ditanggung oleh peternak itu sendiri ya. Seandainya nanti setelah mengobati kemudian terjadi resiko pada ternaknya, misalnya tambah sakit atau tambah mati, dia tidak bisa menuntut kepada siapapun karena memang tidak di bawah pengawasan tenaga kesehatan hewan. Selanjutnya, kalau misalnya ternak itu kemudian mungkin karena tidak sembuh kemudian disembelih ya, mau dibagi-bagikan ke orang lain. Kalau misalnya ada tetangganya yang menuntut ternak tadi itu ya, maka peternak yang melakukan pengobatan sendiri itu yang harus bertanggung jawab. Berarti bisa dikatakan pemerintah di sini lepas tangan ya Dokter Hewaniswati ya. Gitu teman-teman. Kemudian selain dokter hewan nih, kira-kira siapa saja yang berhak untuk mengobati untuk ternak? Oke, di Permentan nomor 3 tahun 2019 itu sudah disebutkan ya bahwa yang berhak melakukan pengobatan tentang kesehatan hewan itu ada 3 hal ya. Yang pertama medik veteriner, kemudian paramedik veteriner, kemudian sarjana kedokteran hewan. Nah 3 hal itu diperjelas lagi siapa medik veteriner itu. Nah medik veteriner itu adalah jelas seorang dokter hewan ya, dokter hewan yang menempuh pendidikan mulai dari sarjana kedokteran sampai profesi dokter hewan. Dia punya hak untuk memberikan pelayanan tentang kesehatan hewan. Yang kedua adalah paramedik veteriner. Paramedik veteriner ini juga dibagi dari beberapa gitu ya, jadi ada yang paramedik kesehatan hewan, paramedik inseminasi buatan, kemudian paramedik pemeriksaan kebuntingan, yang terakhir adalah paramedik asisten teknik reproduksi. Jadi itu yang kita sebut sebagai tenaga kesehatan hewan gitu ya. Jadi teman-teman bisa cakupan ya atau ruang lingkupnya yang disebut dengan tenaga kesehatan hewan seperti itu. Jadi asumsinya memang tidak sembarang orang bisa melakukan pelayanan jasa medik veteriner. Seperti itu ya. Kemudian kira-kira adakah kualifikasi terhadap paramedik tadi, misalnya untuk ATR itu hanya bisa
dari jurusan reproduksi. Adakah seperti itu Dokter Iswati? Nah, teman-teman yang mungkin sudah menempuh pendidikan ya, yang bisa untuk melakukan praktek paramedik veteriner misalnya seperti itu, maka selain menempuh pendidikan itu, dia juga harus memiliki sertifikat tentang bidangnya dari paramedik itu. Kemudian selanjutnya dia harus memiliki izin ya. Jadi kalau di dokter hewan itu ada surat izin praktek dokter hewan ya, nah maka di paramedik itu juga ada. Jadi dengan mengurus surat izin praktek pelayanan itu baru bisa melakukan sebuah pelayanan. Gitu, Dok. Jadi sangat spesifik ya untuk terkait dengan SDM yang bisa menangani ternak. Kemudian misalnya ada kasus nih Dokter Hewan Iswati, misalnya individu itu kuliah bukan di jurusan kesehatan hewan, tapi di mata kuliahnya itu ada tentang kesehatan ternak atau kesehatan hewan. Itu kira-kira bisa nggak untuk menempuh sertifikasi paramedik? Ya. Untuk menempuh sertifikasi paramedik itu harus memiliki background pendidikan yang ada unsur kesehatan hewannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari SMK kejuruan yang jurusannya mungkin SMK jurusan atau program kesehatan hewan gitu ya, mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau mungkin dari non lingkup dari kesehatan hewan masih belum diizinkan. Oh iya, berarti seperti kimia, perhutanan itu belum bisa ya, jadi khusus untuk ke kesehatan hewan. Mungkin itu ya teman-teman, sangat lengkap sekali paparan dari Dokter Hewan Iswati. Intinya di sini kami mengajak untuk teman-teman sobat Kifet semua aware terhadap regulasi pemerintah terkait dengan kesehatan hewan. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.